Oke, siap-siap ya, karena sistem penerimaan siswa baru bakal berubah total. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas semua aturan mainnya, biar Anda dan keluarga nggak bingung dan benar-benar siap buat tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini dia nih dasarnya. Semua yang kita omongin hari ini sumbernya dari dokumen resmi ya. Jadi ini bukan sekedar desas-desus atau kabar burung, tapi langsung dari surat edaran kementerian. Inilah yang jadi acuan buat semua aturan baru itu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Mungkin ini juga yang bikin banyak orang tua jadi deg-degan. Gimana sih sebenarnya cara kerja sistem yang baru ini? Tenang, kita bakal urai bareng-bareng satu persatu. Jadi, di balik semua perubahan ini, ada satu tujuan besar, satu janji dari pemerintah. Intinya, mereka mau bikin seluruh proses penerimaan siswa ini jadi, ya, lebih objektif, lebih transparan, akuntabel, dan yang paling penting, adil buat semua, nggak ada diskriminasi. Oke, jadi intinya begini. Keseluruhan sistem ini tuh dibangun di atas 4, sebut saja pintu masuk, atau 4 jalur penerimaan yang berbeda. Ini kuncinya. Yap, benar banget. Cuma ada 4 jalur resmi. Jadi nggak ada lagi tuh jalur ke-5, jalur ke-6, atau jalur-jalur khusus lainnya. Semua siswa, tanpa kecuali, harus lewat salah satu dari 4 jalur ini. Nah, kita lihat ya satu-satu. Pertama, ada jalur domisili. Ini jelas, basisnya adalah jarak rumah ke sekolah. Makin dekat, makin prioritas. Kedua, jalur afirmasi. Ini khusus untuk ngasih kesempatan lebih buat siswa dari keluarga kurang mampu atau yang punya kebutuhan khusus. Terus, yang ketiga, tentu aja jalur prestasi. Ini buat mereka yang punya pencapaian, baik akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, ada jalur mutasi. Ini buat anak-anak yang orang tuanya harus pindah tugas kerja. Nah, penting buat diingat, masing-masing jalur ini punya kuota dan aturan mainnya sendiri-sendiri. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana sih keempat jalur tadi dijalankan di lapangan? Kayak apa prosesnya dari awal sampai akhir? Yuk kita lihat tahapannya. Jadi, prosesnya itu dibagi jadi 3 tahap besar. Tahap pertama itu perencanaan. Di sini, Pemda yang kerja. Mereka nentuin kuota tiap sekolah dan zona-zonanya. Lanjut ke tahap kedua, yaitu pelaksanaan. Nah, disinilah pendaftaran dibuka lewat 4 jalur tadi. Terakhir, tahap ketiga, pasca pelaksanaan. Ini terjadi setelah pengumuman. Jadi, buat siswa yang belum dapat sekolah, ada proses penempatan lagi, plus evaluasi keseluruhan sistemnya. Oke, saya yakin nih, banyak banget dari Anda yang paling penasaran sama jalur yang satu ini, jalur prestasi. Emangnya apa aja sih yang dihitung sebagai prestasi di aturan baru ini? Yuk kita intip lebih dalam lagi. Nah, ini dia yang menarik. Ternyata, prestasi itu definisinya diperluas. Nggak cuma soal nilai rapor yang bagus atau menang olimpiade. Sistem ini secara resmi mengakui 2 jenis prestasi. Satu, jelas, prestasi akademik, yang bisa diukur misalnya dari hasil tes. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah prestasi non-akademik, yang basisnya pengalaman kepemimpinan. Dan coba lihat deh rinciannya. Ini benar-benar game changer. Mungkin anak Anda pernah jadi ketua OSIS, atau MPK, atau organisasi siswa resmi lainnya di sekolah. Nah, sekarang pengalaman-pengalaman kayak gitu, itu resmi dihitung sebagai prestasi non-akademik loh. Keren kan? Ini artinya jiwa kepemimpinan itu sekarang diakui dan punya nilai tambah. Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya. Pertanyaan yang juga nggak kalah penting, gimana kalau amit-amit seorang anak udah coba daftar lewat jalur-jalur tadi, tapi belum berhasil diterima? Apa terus ya udah selesai gitu aja? Eits, tunggu dulu. Jawabannya tentu saja tidak. Ternyata aturan ini udah nyiapin semacam jaring pengaman atau safety net. Pemerintah daerah itu punya kewajiban loh buat memastikan nggak ada satupun anak yang sampai nggak dapat sekolah. Jadi buat siswa yang belum lolos seleksi awal, Pemda bakal turun tangan langsung. Mereka yang akan bantu menyalurkan kemana? Bisa ke sekolah negeri lain yang kuotanya masih ada, bisa juga ke sekolah swasta, atau bahkan ke sekolah-sekolah yang dikelola oleh kementerian lain. Intinya dicarikan jalan. Jadi, kalau kita simpulkan ya, benang merah dari semua aturan baru ini sebenarnya ada di 3 prinsip utama, adil, transparan, dan akuntabel. Tujuannya yaitu, biar proses yang selama ini mungkin terasa rumit dan bikin pusing, sekarang jadi lebih jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan ke semua pihak. Tentu saja, apa yang kita bahas ini kan rangkuman besarnya ya. Kalau Anda butuh informasi yang super detail, atau punya pertanyaan yang sangat spesifik, nah jangan ragu, buat langsung scan QR Code ini, nanti Anda akan langsung terhubung ke halaman tanya jawab resminya kementerian. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan aturan yang sudah dirancang sedemikian rupa, terstruktur, detail, apakah sistem baru ini pada akhirnya akan benar-benar berhasil menciptakan sistem yang lebih adil untuk setiap siswa di seluruh Indonesia? Nah, ini pertanyaan penting, dan jawabannya mungkin hanya waktu yang bisa membuktikan.